kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Minggu kemarin sambungan internet dan TV IndiHome di rumah saya putus-putus lagi. Hampir setiap hari ada gangguan. Setiap ada gangguan, saya selalu buat pengaduan. Respon petugas IndiHome selalu cepat. Mereka langsung hubungi dan datang ke rumah saya. Setelah dicek, ternyata modemnya harus diganti. Setelah diganti, sambungan internetnya bagus lagi. Tapi sekarang muncul masalah baru. Sekarang aplikasi untuk nonton TV-nya yang bermasalah. Setiap pagi saya selalu keluar rumah untuk buka kunci pagar. Waktu minggu kemarin saya kaget karena di teras ada 3 kadal. Saya bingung kenapa ada 3 kadal di teras. Terus saya dekati kadal itu pelan-pelan, terus saya tangkap. Saya pikir mereka akan kabur, tapi ternyata enggak. Kayaknya mereka sudah lemas, mereka gampang sekali ditangkap. Setelah saya pikir lagi, mungkin itu kerjaannya anak-anak kucing yang ada di teras rumah. Mungkin mereka pakai kadal-kadal itu untuk mainan ya. Terus minggu kemarin istri saya pesan makanan ke kakaknya yang tinggal di Tasikmalaya. Kakaknya pintar masak. Dia juga punya bisnis catering di sana. Kakak istri saya pintar masak masakan daerah Jawa Barat seperti tumpeng, sambal, dan lain-lain. Istri saya pesan 2 jenis masakan, yaitu sambal goreng dan bistik sapi. 2 masakan ini adalah masakan khas Lebaran. Masakannya dikirim pakai jasa paket. Saya khawatir masakannya tumpah, tapi ternyata kakak istri saya bungkus masakannya dengan rapat. Jadi nggak ada yang bocor atau tumpah. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Tadi saya cerita tentang kakak ipar saya yang pintar masak ya. Salah satu masakan yang sering kakak ipar saya buat adalah tumpeng. Kalau kalian yang pernah tinggal di Indonesia mungkin pernah dengar atau bahkan pernah makan masakan ini. Untuk kalian yang belum tahu, tumpeng adalah nasi yang dibentuk seperti kerucut dan dikelilingi oleh banyak jenis lauk. Tumpeng adalah salah satu masakan tradisional Indonesia yang muncul di waktu-waktu pentingnya orang Indonesia. Misalnya di pernikahan, ulang tahun, pindah rumah, kelahiran anak, dan lain-lain. Semua orang Indonesia pasti pernah makan masakan ini dalam hidup mereka. Tumpeng biasanya disajikan di piring besar yang terbuat dari anyaman bambu. Piring anyamannya dialasi daun pisang, terus di atasnya disimpan tumpeng. Nasi tumpengnya di bagian tengah, terus di bawahnya ada macam-macam lauk. Katanya tumpeng ini punya arti yang dalam. Jadi karena itu, tumpeng banyak muncul di waktu-waktu penting yang tadi. Sama seperti kue ulang tahun, waktu orang rayakan sesuatu pakai tumpeng, potongan tumpeng pertama akan dikasih ke orang yang paling penting di perayaan itu. Kalau di acara ulang tahun, mungkin potongan tumpeng yang pertama akan dikasih ke orang tua dari anak yang ulang tahun ya. Tumpeng ini salah satu masakan yang terkenal, tapi bukan berarti ada di mana-mana loh. Tumpeng sebenarnya masakan khas Pulau Jawa. Jadi kalau kalian pergi ke pulau lain, mungkin nggak akan ketemu dengan masakan ini ya. Dulu banyak keluarga yang buat tumpeng sendiri. Tapi karena buatnya susah dan prosesnya banyak, jadi sekarang orang-orang Indonesia lebih banyak pesan ke tempat catering. Sekarang kita juga bisa pesan tumpeng lewat marketplace seperti Tokopedia atau bisa juga lewat Facebook. Harganya macam-macam, kita bisa pilih tumpeng. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu,
kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.